kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita tentang peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001, yaitu tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekarang kita akan meneruskan eh, pembahasannya dimulai dari pasal 231. Seperti pada biasanya, ini di sebelah kanan adalah ayat-ayat dan pasal-pasalnya, isi ataupun bunyi dari pasalnya. Kemudian di sebelah kiri layar ini adalah penjelasan dari pasal-pasal tersebut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Paragraf 4, penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem laut. Pasal 231 ayat 1. Menteri menetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat 3 huruf C setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait. Ayat 2. Kriteria baku kerusakan ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam ini ayat 1 meliputi A. Kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan terumbu karang, dan yang terakhir kriteria baku kerusakan ekosistem laut lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat ketiga, penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan A. Hasil inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat 5 dan B. Pengkajian data dari berbagai publikasi penelitian nasional dan atau internasional. Ayat keempat, penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan tahapan A. Pengumpulan dan pengkajian data, B. Penjaringan masukan dari pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem laut, dan C. Penyusunan dan penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem laut. Pasal 232 ayat 1. Kriteria baku kerusakan mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat 2 huruf A ditetapkan berdasarkan A. Tutupan tajuk, B. Kerapatan pohon mangrove yang hidup, dan atau C. Parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 2. Kriteria baku kerusakan padang lamun sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat 2 huruf B ditetapkan berdasarkan A. Luas area kerusakan padang lamun, dan atau B. Parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 3. Kriteria baku kerusakan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat 2 huruf C ditetapkan berdasarkan A. Tutupan terumbu karang, dan atau B. Parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasannya ayat tadi yang pasal 231 sama pasal 232 ini sudah cukup jelas, tidak ada penjelasannya. Kita lanjut ke pasal 233 ayat 1. Kriteria baku kerusakan ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat 1 digunakan sebagai dasar penetapan status mutu laut. Ayat kedua, kriteria baku kerusakan ekosistem laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat dievaluasi pada ayat 1 maksudnya ya, dapat dievaluasi dan atau diubah. Pasal 234, Menteri melakukan evaluasi dan atau perubahan kriteria baku kerusakan ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat 1 dengan mempertimbangkan A. Hasil inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat 5, B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau C. Perubahan rencana zonasi ruang laut dan atau peruntukan laut. Paragraf 5. Penetapan status mutu laut. Pasal 235 ayat 1. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan status mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat 3 huruf D. Ayat 2. Status mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan A. Hasil inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat 5, B. Baku mutu air laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 229, dan C. Kriteria baku kerusakan ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 231. Ayat 3. Status mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1
ditetapkan dalam bentuk indeks yang menggambarkan tingkat status mutu laut. Nah, ayat ketiga penjelasannya ada nih. Yang dimaksud dengan indeks adalah skala yang menggambarkan kondisi mutu laut di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Pasal 236 status mutu laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 3 ditindaklanjuti dengan menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut. Jadi setelah tadi pasal 235 ini ya, setelah ditetapkan status mutu lautnya, kemudian mulailah disusun rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut. Kita masuk ke paragraf 6, penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut. Nah, di sini kita dibahas tentang rencana perlindungan dan pengelolaan mutu lautnya nih. Kita mulai ke tindakannya ya. Pasal 237, Menteri atau ayat 1, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat 3 huruf E. Ayat kedua, Menteri dalam menyusun dan menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, berkoordinasi dengan A. Menteri atau lembaga terkait dan B. Pemerintah daerah. Jadi tetap ada ada koordinasi juga ya dengan menteri atau kepala lembaga terkait ya, kemudian juga kepada pemerintah daerahnya harus ada koordinasi. Kemudian ayat ketiganya, Gubernur dalam menyusun dan menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkoordinasi dengan A. Menteri, B. Kepala lembaga terkait, dan C. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Pasal 238 ayat 1, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 237 disusun dengan menerapkan prinsip pengelolaan ruang laut secara terpadu. Ayat 2, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat 3, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan dalam kajian lingkungan hidup strategis. Ayat keempat, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi acuan dalam melakukan pemanfaatan, pengendalian, pencemaran dan atau kerusakan laut dan pemeliharaan mutu laut. Nah, ini jadi prinsipnya pengelolaan ruang laut secara terpadu. Pertama itu catatannya. Yang kedua, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut itu menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi menjadi bagian dari itu ya, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut digunakan dalam kajian lingkungan hidup strategis. Ya, kemudian yang keempat ini, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut menjadi acuan dalam melakukan pemanfaatan, pengendalian, pencemaran dan atau kerusakan laut dan pemeliharaan mutu laut. Next ke pasal 239, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 237 dapat dievaluasi dan atau diubah dalam hal terdapat A. Perubahan rencana zonasi dan atau rencana tata ruang, dan atau B. Perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada perlindungan dan pengelolaan mutu laut. Masalah ini juga sudah jelas, tidak ada penjelasannya. Kita masuk ke bagian ketiga ya, pemanfaatan. Pasal 240 ayat 1. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 huruf B dilaksanakan dengan memperhatikan A. Keberlanjutan proses dan fungsi laut, B. Keberlanjutan produktivitas laut, dan C. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Ayat 2. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan A. Rencana zonasi dan atau rencana tata ruang atau RTRW ya. Dan yang B, peruntukan, dan C, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 237. Ayat ketiga, pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 240 tidak ada penjelasan. Berarti kita masuk ke bagian keempat tentang pengendalian. Paragraf 1 umum.
pasal 241 ayat 1. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 huruf C dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 237. Ayat kedua, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pencegahan, B. Penanggulangan, dan C. Pemulihan. Ayat ketiganya, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi jadi dari ayat 2 ini kita bisa lihat ya bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut itu meliputi apa aja sih? Pertama itu pencegahan dulu, yang kedua penanggulangannya, bila sudah terjadi itu apa penanggulangannya, kemudian yang terakhir adalah pemulihan agar yang laut yang sudah terkontaminasi pencemaran tadi itu bisa dapat pulih hingga menjadi keadaan yang normal atau awalnya. Kemudian paragraf kedua itu pencegahan. Pasal 242 ayat 1, Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota melakukan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 ayat 2 huruf A. Ayat 2, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap pencemaran atau kerusakan laut yang berasal dari darat dan atau laut. Ayat ketiga, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui A. Penyediaan sarana dan prasarana, B. Pembatasan limbah laut, C. Pencegahan sampah laut, dan D. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat keempatnya, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada sumber pencemaran dan atau kerusakan pada A. Nir titik ya dan B titik. Kemudian ayat kelima, pencegahan pada sumber pencemaran dan atau kerusakan nir titik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa apa sih tindakan pencegahannya itu di ayat ketiga ini. Jadi pencegahannya itu adalah A, itu penyediaan sarana dan prasarana dulu tentunya ya, untuk untuk mencegah tadi pencemaran limbah di lautan, kemudian pembatasan limbah ke laut. Jadi dibatasi limbah yang dibuang ke laut itu dan tentunya sudah diolah terlebih dahulu sehingga masuk baku mutu dan tidak membahayakan dari kualitas laut gitu ya, kualitas baku mutu laut. Kemudian yang ketiga, pencegahan sampah laut ya, mencegah agar sampah tidak masuk ke laut. Yang terakhir adalah instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi misalnya sudah ada teknologi untuk mereduksi beberapa jenis pencemar di laut ya, itu bisa digunakan gitu ya, tergantung perkembangan teknologi juga. Selanjutnya pasal 243 ayat 1, Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada pasal 242 ayat 3 huruf A untuk sumber nir titik ya, sebagaimana dimaksud pada pasal 242 ayat 4 huruf A. Ayat 2, sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk mempertahankan mutu laut. Pasal 244 ayat 1, Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut sebagaimana dalam pasal 243 ayat 1 dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut bagi usaha mikro dan kecil. Jadi usaha mikro dan kecil atau UMKM itu bisa dapat mendapatkan bantuan dari Menteri Gubernur dan atau Bupati Wali Kota ya. Kemudian ayat keduanya, Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota itu bisa bekerja sama ya, misalnya dengan instansi entah itu swasta ataupun BUMN atau BUMD gitu ya, untuk melakukan tadi ini untuk melakukan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut tadi gitu ya. Lalu di ayat ketiganya isinya adalah penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut sebagaimana maksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada dasar perundang-undangan ya yang ditetapkan untuk mengatur tadi yang ayat kedua itu
kerjasama tadi. Selanjutnya pasal 245 isinya adalah pembatasan limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat 3 huruf B diterapkan pada A. Dumping atau pembuangan dan B. Pembuangan air limbah. Ini tidak ada penjelasannya. Kemudian pasal 246 ayat 1 penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melaksanakan pembatasan limbah ke laut dengan cara dumping atau pembuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 huruf A harus memenuhi A. Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 huruf C, pasal 57 ayat 4 huruf C dan B. Ketentuan lokasi pembuangan. Ayat 2, ketentuan lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan A. Perlindungan terhadap area sensitif dan B. Rona awal kualitas air laut yang memenuhi baku mutu air laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 229. Ayat 3, area sensitif yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 nih. Ayat 2 huruf A ini kan area sensitif tadi disebutnya ya. Ada disebutkan area sensitif huruf A antara lain terdiri dari apa aja sih area sensitifnya itu? Pertama nih, A. Kawasan konservasi perairan. B. Daerah rekreasi atau wisata bahari. C. Kawasan mangrove. D. Padang lamun. E. Terumbu karang. F. Kawasan taman nasional. G. Kawasan taman wisata alam laut. H. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. I. Kawasan rawan bencana alam. J. Daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan. K. Alur migrasi biota laut yang dilindungi. L. Daerah penangkapan ikan atau zona perikanan. M. Alur pelayaran dan atau N. Wilayah pertahanan. Ayat 4. Dalam hal rona awal kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B tidak memenuhi baku mutu air laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan konsentrasi pada parameter yang melampaui baku mutu air laut. Pasal 247 ayat 1 penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melaksanakan pembatasan limbah ke laut dengan cara pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 huruf B harus memenuhi ketentuan A. Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 131B standar teknologi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dan C. Ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 pembatasan limbah ke laut dengan cara pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak air limbah ke lingkungan berupa rendah atau tinggi. Ayat 3 dalam hal dampak air limbah ke lingkungan berupa A. rendah, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan B. bila tinggi, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mendapatkan persetujuan teknis dulu ya, sebagaimana telah dibahas pada pasal-pasal sebelumnya. Pasal 247 juga tidak ada penjelasannya. Jadi kita lanjut ke pasal 248 ayat 1 penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melaksanakan pembatasan limbah ke laut dengan cara pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 huruf B dan memiliki dampak air limbah ke lingkungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayat 3 huruf B wajib membuat kajian teknis sebagai dasar pertimbangan persetujuan teknis. Ayat 2 kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Identifikasi sumber, kuantitas dan karakteristik air limbah. B. Penentuan parameter kunci yang akan dijadikan prediksi sebaran air limbah dan baku mutu air limbah. C. Identifikasi laut penerima air limbah. D. Kualitas air laut penerima air limbah. E. Data sirkulasi air laut musiman. F. Area sensitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 ayat 3. G. Prediksi sebaran air limbah di laut termasuk penentuan zone of initial dilution. H. Usulan titik pemantauan kualitas air laut berdasarkan hasil prediksi sebaran air limbah di laut. I. Informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit
berkaitan dengan pengelolaan air limbah. J. Raca air laut raca air yang menggambarkan keseluruhan sistem pengelolaan air limbah. K. Informasi mengenai deskripsi sistem instalasi pengolahan air limbah. L. Informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan air limbah. M. Prosedur operasional standar tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah. N. Informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan air limbah. Dan O. Informasi uraian penanganan kondisi darurat pencemaran laut. Pasal 249 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 huruf A dan pasal 57 ayat 4 huruf A yang dibuang ke laut kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Ayat 2. Permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan persyaratan kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat 2. Ayat 3. Permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup untuk persetujuan teknis. Nah, ini dibahas di pasal ini ya 249, cuman ya sama aja juga sih kayak prosedur yang di udara juga di sungai itu sama aja ya. Jadi harus ada persetujuan teknis, ada kajiannya juga melalui sistem informasinya juga gitu. Jadi ya sesuai prosedur gitu, tetap sesuai prosedur ya kayak gini ya. Lagi terkait dengan limbah ini harus ada kajiannya dulu nih karena sangat amat berdampak bagi lingkungan hidup. Kemudian ke pasal 250 ayat 1, permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat 2 dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima. Ayat 2. Dalam melakukan pemeriksaan permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, A. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut. Dan B. Gubernur menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup. Ayat 3. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan A. Lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan penilaian substansi. Atau B. Tidak lengkap dan atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengembalikan permohonan persetujuan untuk diperbaiki. Ayat keempat, penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat melibatkan tenaga ahli pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut. Ayat 5, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B yang tidak lengkap dan atau tidak benar, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lamanya 10 hari kerja sejak dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak benar. Oke teman-teman semua, kita telah berada pada pasal 250, maka berakhir sudah juga video kita kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan semoga sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.